Kebakaran terjadi di sebuah rumah yang dijadikan TPS di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Kebakaran disebabkan ledakan tabung gas 3 kg. Akibatnya, 7 orang mengalami luka bakar ringan. Korban merupakan penghuni rumah, diantaranya anak-anak. Saat kejadian, petugas TPS langsung bergegas untuk mengevakuasi seluruh logistik pemilu. Saat peristiwa terjadi, petugas sedang melakukan penghitungan suara pemilu. Selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan berhasil menyelamatkan logistik pemilu. Pabrik sekaligus gudang plastik milik PT Koza Prestasi Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jati Uwung, Kota Tangerang hangus terbakar. Api diduga berasal dari percikan pengelasan di salah satu bagian pabrik. 6 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah kurang lebih dari 3 jam, api berhasil dipadamkan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah rekaman amatir warga saat api berkobar hebat dari sebuah gudang penyimpanan makanan ringan di Asahan, Sumatera Utara. Kondisi api terus membesar karena banyak bahan plastik makanan di dalam gudang. Warga pun ikut mengevakuasi kendaraan bermotor karena khawatir kebakaran meluas. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian, sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun pemilik gudang makanan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Lista, sekelompok nenek-nenek berhasil menyelamatkan seorang siswi SMP yang menjadi korban penculikan dan juga pencabulan di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Keren banget ini pokoknya nenek-neneknya pemirsa. Ini video penyelamatan tersebut viral di media sosial dan langsung ramai dikomentari oleh warga. Video sekelompok perempuan lanjut usia menyelamatkan siswi SMP korban penculikan viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di kawasan wisata Pantai Permata, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, pelaku sempat ditangkap namun berhasil kabur. Modus pelaku mengincar korban yang saat itu jalan kaki pulang sekolah dan dirayu akan diantar pulang. Dia melihat korban berjalan sendiri pada saat pulang sekolah. Saat itulah dihampiri oleh pelaku. Setelah dihampiri oleh pelaku, dia melakukan suatu bujuk rayu yang mana korban akan diantar pulang. Kemudian korban naik sepeda motor pelaku, dibonceng oleh pelaku. Nah, namun setelah berjalan tidak menuju ke rumah korban, namun diajak ke Pantai Permata. Orang tua kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolres Probolinggo Kota. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku yang merupakan warga Kanigaran, Kota Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita selanjutnya ke informasi seorang siswa SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban perundungan oleh teman sekolahnya. Gak baik ini perundungan baby dan pemirsa. Ini akibatnya korban terpaksa dirawat di rumah sakit karena menderita luka yang cukup serius. Diduga salah seorang pelaku merupakan anak dari seorang artis. Inilah foto seorang siswa SMA dirawat di salah satu rumah sakit. Siswa yang diketahui duduk di bangku SMA Bina Nusantara Tangerang Selatan, Banten ini dirawat usai jadi korban perundungan oleh rekan sekolahnya. Selain menderita luka memar, korban juga luka bakar akibat perundungan. Diduga salah seorang pelaku merupakan anak dari musisi tanah air. Seorang penjaga warung membantah bila aksi perundungan terjadi di warungnya walaupun warungnya sering digunakan sebagai tempat nongkrong anak binus. Ngobrol bercanda aja lah ibaratnya, kayak biasa kita nongkrong lah gitu. Tongkrongan dia bercanda gimana gitu ya. Ya maksudnya nggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu, Bu. Sementara Polres Tangerang Selatan yang menangani kasus ini membenarkan adanya aksi perundungan yang dilakukan antara siswa SMA Binus. Diduga telah terjadi kekerasan terhadap anak atau yang kerap kita sebut perundungan atau bullying yang dialami oleh seorang anak yang masih statusnya pelajar di salah satu sekolah menengah atas swasta di wilayah Kota Tangerang Selatan. Untuk kasus tersebut benar, untuk orang tua dari korban sudah melaporkan secara resmi ke Polres Tangerang Selatan. Sejumlah saksi terkait peristiwa perundungan ini telah diperiksa polisi.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, ternyata untuk perundungan ini tidak mengenal kelas ya. Yang biasanya kalau misalnya kita informasikan ini perundungan di, mohon maaf, di pelosok-pelosok, tapi kali ini di SMA elit. Betul, SMA elit. Dan ini juga harus menjadi pelajaran ya, khususnya bagi anak-anak yang memiliki orang tua yang punya jabatan atau terkenal. Ini bukan berarti kebal hukum atau bisa bertindak seenaknya. Harus arogansinya ini dijaga dan harus malah ditekan harusnya dan bisa memberikan contoh malah dengan privilege tersebut ya, Arlista. Setuju. Ya, semoga kasus ini segera mendapatkan titik terang ya. Amin. Dan kita ke informasi lain pemirsa, ini ratusan warga berdesakan hingga saling dorong untuk mendapatkan beras bulog di operasi pasar murah di Bandung, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan untuk membendung ratusan warga yang ingin mendapatkan beras murah. Ratusan warga Kecamatan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat berdesakan untuk mendapatkan beras murah saat operasi pasar. Petugas berupaya menahan warga yang saling berebut untuk mendapatkan beras seharga Rp10.600 per kilogram itu. Harga beras premium saat ini tinggi di pasaran hingga menyentuh Rp15.000 per kilogram. Untuk meringankan beban warga, Bulog menyalurkan 10 ton beras di setiap kecamatan di kota Bandung. Tingginya antusias warga membuat mereka harus mengantre hingga 3 jam. 5 kilo 53. Emang harga di pasar berapa, Bu? 18.000 sekilo. Oh, berarti ini termasuk murah berarti ya, Bu? Nah, Bu. Nih, saya minta yang sebelah kiri membentuk 3 baris. 3 baris. Kalau nggak 3 baris, akan saya tutup malahan. Saya tutup balik lagi. Kondisi kayak gini antri susah nggak tadi antrinya, Bu? Coba. Susah banget. Ya, untuk bantuan pangan ya, kita kan per bulan itu 7.400. Bantuan pangan beras yang masing-masing penerima itu mendapatkan 10 kg ya per bulan. Nah, selain itu kita juga ada SPHP ini seperti yang kita di belakang, tergantung permintaan memang secara target tahun ini bulan Februari saja kita ditargetkan itu 1.500 ton untuk SPHP ya di luar Banpang. Operasi pasar murah di wilayah ini akan berlanjut hingga 2 pekan mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai pencoblosan pemilu 2024, harga beras justru melonjak hingga Rp17.000 per kilogramnya. Nah, seperti di pasar induk Cipinang ini juga harga beras dijual seharga Rp13.000 per liter. Harga beras merangkak naik usai pencoblosan pemilu 2024. Di pasar induk beras Cipinang, Jakarta Timur, ketersediaan beras mencapai 30.000 ton. Harga beras eceran terendah berada di kisaran Rp13.000 per liter, sementara harga tertinggi mencapai Rp17.000 per liter. Kalau kami eceran di pasaran itu sekitar paling murah 13.000. Paling murah, paling jelek beras. Paling jelek. Memang ada berapa jenis beras, Pak? Ada kira-kira 7 macam, 8 macam itu. Paling murah 13.000 paling murah 3, paling mahal ada yang 16, 17. Sebelumnya memang dijual dengan harga berapa, Pak? Ada yang 7.500 kalau dulu. Berarti naiknya cukup. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, kenaikan harga beras juga terjadi di Pasar Agung Sukmajaya. Beras yang sebelumnya dijual Rp9.000 per kilogram naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Akibat kenaikan harga beras, pendapatan pedagang merosot lebih dari 50%. Tim Liputan iNews melaporkan.